Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, shaimin shaimat, mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa kita yang telah lalu beberapa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita haturkan kehadirat Allah atas karunia nikmat yang tidak terhingga kepada kita sekalian. Terutama nikmat sehat, umur panjang dan kesempatan, sehingga kita masih bisa berada di masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah yang insya Allah akan dirangkai dengan sholat sunnah tarawih, semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah. Kita ingin selalu dekat dengan Allah. Kita ingin apapun yang menjadi rutinitas kita tidak melalaikan kita dengan Allah, tidak menjauhkan kita dari Allah. Maka sepatutnya kita mensyukuri karunia itu. Betapa banyak saudara kita di luar sana diberikan karunia seperti yang apa Allah berikan kepada kita, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berada di dalam masjid-masjid Allah untuk beribadah sebagaimana yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah hantarkan kita, selamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengirimkan salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dan panutan kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai kemampuan untuk istiqomah untuk senantiasa mengirimkan salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad beserta ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Istiqomah untuk senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan mendapatkan syafaatul uzma darinya di yaumil mahsyar, sehingga kita selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pilihan hidup yang Allah tegaskan, yang Allah gambarkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah, di situ ditegaskan ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada dua golongan manusia yang akan menjalani kehidupan ini di dunia. Kalau di Al-Baqarah ditegaskan ada orang-orang yang bersyukur dan ada hamba-hamba yang kufur. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang ingat Allah selamat, yang lalai dan lupa kepada Allah celaka. Begitu juga dengan sebutan al-yamin di dalam surah Al-Waqiah. Wa ashabul yamin, golongan kanan. Menurut para ulama tafsir, golongan kanan ini adalah golongan yang selamat. Kenapa dikatakan golongan yang selamat? Karena catatan amal, raport, kitab catatan amal hidupnya selama dia hidup di dunia itu diberikan oleh Allah dan diterima dengan tangan kanannya. Ini mengindikasikan bahwasannya ini adalah ashabul yamin. Ashabul yamin di dalam Al-Quran banyak sekali kenikmatan yang dia dapatkan. Dan yang kedua adalah ashabus shimal. Ashabus shimal ini menurut para ulama adalah golongan manusia yang diberikan catatan amalnya melalui tangan kirinya, maka bisa dipastikan celakalah mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga itu sangat sederhana, gratis malah. Sedangkan jalan menuju neraka cenderung membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Orang yang berada di tempat-tempat permabokan, perjudian, perzinahan, dan butuh uang yang banyak
untuk bisa melakukan itu. Sedangkan mereka yang ingin menuju surganya Allah cukup berada, berkhalwat, bercengkrama dengan Allah, membaca kitab sucinya, berzikir menyebut asmanya, gratis, tidak dipungut biaya. Tetapi terkadang kita lebih memilih jalan yang berbiaya daripada jalan yang gratis yang menyelamatkan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu landasan supaya kita bisa menuju surganya Allah adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada rukun ataupun rukun Islam maupun rukun iman. Karena di antara rukun iman yang 5, yang 6 itu masing-masing sudah disiapkan pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah ketika kita hari ini menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, Allah sediakan khusus pintu itu buat kita, yaitu pintu Ar-Rayyan, pintu yang sediakan khusus untuk hamba-hambanya yang menjalankan puasa. Tentunya yang menjalankan puasa sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentu puasanya dengan iman, dengan penuh keimanan. Puasa yang dia lakukan dengan penuh perhitungan, semata-mata mengikuti aturan Allah, mengikuti tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa itu yang dia lakukan, maka pantas dia mendapatkan dan bisa memasuki pintu surga Ar-Rayyan tadi. Sebaliknya, kalau puasa kita tidak dengan perhitungan, puasa kita hanya ikut-ikutan saja, puasa kita tidak berdasarkan dan tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang kaidah, tentang adab, tentang fikih berpuasa, maka kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas, kata baginda Nabi. Betapa banyak manusia umat Islam menjalankan puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad yang menjalankan puasa imanan wa ihtisaban. Kalau dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka ganjaran pahalanya adalah surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa yang menjadi landasan supaya kita bisa menuju surganya Allah. Keimanan yang sungguh-sungguh, meyakini dengan sepenuh hati, tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman yang dilandaskan dengan keyakinan sepenuhnya dalam hati, yakin sepenuhnya dengan apa ketetapan Allah, yakin bahwasanya apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang penuh semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Setelah itu keyakinan itu kita sampaikan, kita ucapkan melalui lisan kita, aku beriman kepada Allah, amantu billah. Tidak cukup dengan pengakuan hati, tidak cukup dengan pengakuan lisan. Yang paling dibutuhkan dari keimanan itu adalah af'alun bil arkan. Kita buktikan dengan perbuatan nyata, dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang Allah, senantiasa ingat kepada Allah, ingat dengan aturan-aturan Allah, berusaha memaksimalkan diri untuk menjauhi apa yang menjadi larangan, apa yang digariskan dan dipantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang sudah kita lakukan, maka kita akan pantas berada di dalam surganya Allah. Kita umat Islam sudah tahu kunci surga itu. Kita sudah diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita berpegang teguh kepada kalimat tauhid ini sepenuhnya, semata-mata kehidupan kita ini dikuasai Allah, diawasi Allah. Yang mengatur kehidupan ini adalah Allah. Kalimat la ilaha illallah ini akan mengantarkan kita menuju surganya Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Insyaallah kita yang pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan berpegang teguh dengan kalimat tauhid itu, maka itu menjadi penghantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terindah, puasa yang
terbaik, puasa yang kita isi dengan ibadah yang maksimal, amal-amal soleh yang lainnya, sehingga kita pantas memasuki pintu surga Ar-Rayyan itu nanti kelak menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai kemampuan untuk istiqamah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan dijauhkan dari bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berusaha terus-menerus bisa memaksimalkan diri, memantaskan diri untuk menjadi hamba Allah dan pantas untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.